جميع أمواتنا وغفر الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. Surat Al-Isra ayat 58. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Wa im min qaryatin ai ma min qaryatin, tegese lan ora ono utawi kota maknane kota desa sami mawon, lan ora ana utawi desa utawa kota urida den karepake apa ahline atau penduduke qaryah iku illa nahnu angin utawi ingsun Allah iku muhlikuha, pakai lafaz jamak, iku muhlikuha kang ngerusakake sapa ingsun ing qaryah, yang aku pasti membinasakannya. Qabla yaumil qiyamati ing dalem sadurunge dina kiamat. Qabla yaumil qiyamati sadurunge dina kiamat. Membinasakan dengan nopo muhlikuha, dengan nopo bil mauti kelawan mati, au mu'adzibuha utawa ya Allah kang nyiksa sapa ingsun ing qaryah, Adaban kelawan siksa syadidan kang banget, bil qatli kelawan den pateni, wa ghairihi lan saliyane al qatli. Kana dzalika fil kitabi mastura, kana ono apa dzalika mengkono ihlak lan ta'dzib, diambil masdari. Kana ono apa dzalika mengkono ihlak lan ta'dzib, muhlikuha kan dari madi ahlaka yuhliku ihlakan, tulis ihlakan masa raiso, hamzah ha lam alif kaf, ihlak lan ta'dzib, ihlak apa dari kamu kono mazkur min ihlak lan ta'dzib fil kitabi ing dalam alkitab, al-lauhi tegese al-lauhil mahfudzi tegese lah mahfud, Allahil mahfudzi tegese lah mahfud iku masturon kang den tulis, ai maktuban tegese kang den tulis pun Pak 58 samanten mawon. Kita murati ya Allah ya Rabbi ya Karim ayat ini pakai tafsir Jalalainnya riyen teng mriki dingendikaken wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamati aw mu'adzibuha 'adaban syadida. Wa in min qaryatin ay ma min qaryatin urida biha ahluha illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamah. Dan tidaklah suatu kota itu saya pasti akan merusak atau membinasakan kota tersebut sebelum hari kiamat. Yang dimaksud dengan kota di sini adalah ai ahluha, urida ahluha. Yang dibinasakan adalah
para penduduk kota tersebut. Dibinasakan dengan apa? Bil mauti, yakni dibinasakan dengan cara mati. Semuanya dimatikan. Au mu'adzibuha, atau saya akan menyiksa terhadap kota tersebut, yakni penduduk kota tersebut. Adzaban syadidan, dengan azab yang begitu pedih. Bil qatli, yakni dengan cara dibunuh, ya diperangi, wa ghairihi, dan juga yang lainnya. Kana dzalika fil kitabi ay lauhil mahfudzi masturan ay maktuban. Hal tersebut dibinasakan atau disiksa itu merupakan sebuah hal yang sudah tertulis di dalam Alkitab, yakni maksudnya lauhil mahfudz. Jadi inti daripada ayat ini secara garis globalnya adalah tidaklah suatu kota, yakni penduduk kota itu pasti oleh Allah Ta'ala itu dibinasakan. Dibinasakan dengan cara Allah Ta'ala membuat atau mematikan terhadap seluruh penduduknya. Atau enggak sampai binasa. Kalau binasa itu artinya habis total. Atau enggak sampai binasa tapi mu'adzibuha azaban syadidah. Atau saya, yakni Allah Ta'ala, akan menyiksa terhadap kota, artinya penduduk kota tersebut, dengan siksaan yang sangat pedih. Karena dzalika fil kitabi mastur. Hal tersebut merupakan sebuah hal yang memang sifatnya sudah tertulis di dalam Lauhil Mahfuz. Lateng ngriki akan kalian para ulama seperti yang didhawuhkan di dalam kitab Nadmut Duror fi Tanasubil Ayyi was-Suwar. Tengriku akan munasabah atau hubungan ayat ini dengan ayat yang sebelumnya adalah ayat yang sebelumnya itu kan sudah sangat jelas. Yang penggalan ayat yang terakhir sebelum ayat ini tengriku akan inna adzaba rabbika kana mahdura. Sesungguhnya siksaan Tuhanmu itu merupakan sebuah hal yang sangat ditakuti. Sehingga hubungan ayat ini dengan yang sebelumnya sangat kuat. Yakni kalau pada sebelumnya itu membahas bahwa sesungguhnya siksaan Tuhanmu itu merupakan sebuah hal yang sangat ditakuti, maka di dalam ayat ini Allah Ta'ala ingin menjelaskan bahwa tidak akan ada satupun kota itu tersisa sebelum hari kiamat kecuali oleh Allah Ta'ala dibinasakan atau diberi siksa yang sangat pedih. Niku secara garis globalnya ngoten. Kalau kita lanjutkan tafsir secara lebih dalamnya begini. Wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha aw mu'adzibu illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamati aw mu'adzibuha 'adzaban syadida. Teng mriki ini ada yang namanya kalimat wa in min qaryatin. Wa in min qaryatin, tidaklah suatu kota kecuali pasti dibinasakan. Kalau kita melihat daripada lafaz ini, seolah-olah kalimat wa in min qaryatin itu merupakan lafaz yang mutlak. Napa lafaz yang mutlak? Mutlak itu berarti kabeh tanpa pengecualian. Ini yang mulai menjadi titik pembahasan daripada para ulama. Mulane teng mriki dingindikaken ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ada yang mengatakan memang maksud daripada ayat ini memang mutlak. Pokoknya besok sadurunge kiamat sing jenenge semua kota itu pasti mengalami yang namanya sebuah kebinasaan atau disiksa oleh Allah Ta'ala dengan siksa yang sangat pedih. Ada satu pendapat yang mengatakan seperti itu karena memang lafaz qaryah itu mutlak. Mutlak itu memang karena enggak dibatasi kan cara dimurati wa im min qaryatin. Tidaklah suatu kota. Apalagi kalau kita belajar dari kitab Nahwu dan juga Balaghahnya. Qaryatin itu kan namanya lafaz yang nakirah. Nakirah itu kalau di dalam kaidah Nahwu dan juga secara Balaghahnya, maka ini akan mengena kepada semua kota. Semuanya terkena hukum illa nahnu muhlikuha au mu'adzibuha niku. Itu menurut satu pendapat seperti itu. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Jadi memang menurut satu pendapat ini mengatakan ya seperti yang di dalam kitab tafsir Jalalainnya. Ini dikatakan bahwa memang mutlak.
pokoknya semua kota sebelum hari kiamat pasti Allah Ta'ala akan membinasakannya atau menyiksa dengan siksaan yang pedih. Mulanya dawuhnya Imam Ibnu Mas'ud di dalam salah setengah kitab tafsir jika akan tengeriku idza dhahara az-zina war riba adina fi qaryatin idza dhahara az-zina war riba fi qaryatin adinallahu fi halakihim, ya. Apabila sudah mulai tampak yang namanya pekerjaan zina dan juga pekerjaan riba di suatu kota, niscaya Allah Ta'ala akan mulai menghancurkan atau membinasakan terhadap suatu kota tersebut. Itu berarti kan memang kalau ningali dawuh Imam Ibnu Mas'ud ini berarti kan mutlak. Berarti mutlak. Pokoknya idza dhahara az-zina war riba fi qaryatin adinallahu fi halakihim. Itu yang pertama. Ada yang mengartikan versi yang pertama seperti itu nggih, mutlak. Kalau versi yang kedua, ini seperti yang didawuhkan sama Imam Fakhruddin Ar-Razi, sama persis dengan yang didawuhkan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi. Beliau berdua niku dawuh ini juga sama seperti yang didawuhkan Kali Abi. Dalam kaidah di dalam menafsiri niku Abi sering dawuh ngeten. Cara bahasanya seperti yang didawuhkan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau dawuh, ya Allah, qauluhu wa in min qaryatin illa fal makna la tujadu qaryatun illa wallahu muhlikuha qabla yaumil qiyamati aw mu'adzibuha 'adzaban syadida. Kalau kita melihat arti secara letterlek daripada ayat itu, memang semua kota itu pasti akan dibinasakan atau disiksa oleh Allah Ta'ala. Tapi pertanyaannya adalah lakin hal kullul qura yang sahibu 'alaiha hadzal hukmu, apakah memang semua kota itu terkena oleh hukum ini? Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau lanjut, naqulu la. Ternyata menurut dawuhnya versinya Imam Fakhruddin Ar-Razi, tidak semua kota itu akan dibinasakan atau terkena siksaan dari Allah Ta'ala, tidak semua kota akan mengalami seperti itu. Kenapa kok beliau menafsirinya kok tidak global? Alasannya tidak lain tidak bukan adalah tengeriki li'anna hadza hukmun mutlaqun, karena ini merupakan sebuah hukum yang mutlak. Lawal itlaqatu fil Qur'ani tuqayyiduha Qur'aniyatun ukhra. Lafaz-lafaz yang mutlak yang ada di dalam Al-Qur'an itu pasti diqayyidi oleh ayat-ayat Qur'an yang lain. Cara dawuh bapakku biyen gampangane ngomong ngene. Sing jenenge nafsiri Quran kuwi paling apik Quran, ayat Al-Qur'an ditafsiri dengan ayat Al-Qur'an. Napa ayat Al-Qur'an ditafsiri dengan ayat Al-Qur'an. Marono ayat Al-Qur'an ditafsiri dengan hadis. Marono ayat Al-Qur'an baru ditafsiri dengan aqwalul ulama atau dawuhnya para ulama. Lah kebetulan dalam ayat ini wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamati aw mu'adzibuha 'adzaban syadida. Ini kan merupakan sebuah lafaz yang sifatnya mutlak. Lafaznya mutlak, tapi ternyata kalau menurut dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi ini tidak bisa dibiarkan atas kemutlakannya. Tapi ini diqayyidi oleh ayat lain. Rupanya napa ayat lain? Di dalam ayat lain seperti yang ada dalam surat Al-An'am ayat 131, Allah Ta'ala berfirman, dzalika allam yakur rabbuka muhlikal qura bidzulmi wa ahluha ghafilun. Ya, tengeriki ada catatan bahwa dzalika allam yakur rabbuka muhlikal qura. Hal tersebut itu jika tidak Tuhanmu bukanlah yang merusak terhadap sebuah kota atau desa sebab kezaliman dan juga penduduknya itu merupakan orang-orang yang lalai. Jadi ini dikatakan penyebab daripada Allah Ta'ala itu membinasakan terhadap suatu kota, suatu desa itu gara-gara penduduknya melakukan yang namanya tindakan zalim dan juga dalam keadaan lalai. Atau lebih jelasnya juga dalam surat Hud ayat 117 yang dikatakan wa maka rabbuka liyuhlikal qura bidzulmi wa ahluha muslihun. Ya.
Wa maka rabbuka liyuhlikal qura. Tidak mungkin Tuhanmu itu tiba-tiba membinasakan terhadap kota-kota, terhadap desa-desa bidulmin sebab pekerjaan zalim wa ahluha muslihun, sedangkan kondisi penduduknya itu semuanya merupakan orang-orang yang baik, orang-orang yang melakukan sebuah kebaikan. Wis to. Jadi gue iki merupakan sebuah pelajaran besar yang perlu kamu ingat-ingat, bahwa di dalam menafsiri iku lana wongku tafsirane iso luwih penak lek pancen wis ahli maca Quran. Eling ayat ini senada dengan ayat yang di belakang. Ayat yang belakang ini senada dengan ayat yang di belakang kemarin, yang lebih awal kemarin. Gitu ya. Mulane beliau Syekh Muhammad Syarawi tegas, ayat ini memang bahasanya adalah mutlak. Koyo wa min qaryatin, itu semua kota, semua desa bakalan dibinasakan, bahkan disiksa oleh Allah Ta'ala sebelum hari kiamat. Tapi ternyata daunnya Syekh Muhammad Syarawi, kemutlakan yang seperti ini harus diberi sebuah batasan atau lebih dispesifikasikan dengan tafsiran dari ayat Quran yang lain. Rupane napa, di ayat yang lain dijelaskan bahwa Allah Ta'ala itu membinasakan kalau memang penduduknya itu telah melakukan tindakan zalim dan juga dalam keadaan lalai. Jelas toh? Ini sama persis yang seperti yang didakwakan oleh Al-Imam Fakhrur Razi di dalam kitabnya. Beliau niku dawuh, wakilah al-murad min qaulihi wa in min qaryatin illa wa in min qaryatin ay qural kuffari. Secara sharih beliau dawuh Imam Fakhruddin Ar-Razi, ay qural kufar, cuma kota-kota dan desa-desanya orang-orang kafir. Wala budda antakuna akibatuha ahadu amroini. Ya, ending daripada sebuah siksaan yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu ada dua. Immal istisal bil kulliyah, muhliku, itu maknanya adalah al-istisal bil kulliyah. Al-istisal bil kulliyah itu artinya membinasakan secara total. Kenapa? Membinasakan secara total. Seperti yang terjadi pada kaum-kaum yang sebelumnya, nanti tak jelaskan kaum apa saja, kaumnya Nabi siapa saja yang mendapatkan hukuman yang berupa al-istisal bil kulliyah atau dibinasakan secara total. Jadi yang nomor pertama. Yang nomor kedua, ya, ada kalanya memang sifatnya nggak sampai istisal bil kulliyah, ya, cuma sekedar azabin syadid atau siksaan yang sangat pedih. Jadi siksaan yang sangat pedih itu penduduknya nggak bakalan sampai habis total. Tapi kalau muhlikuha dibinasakan, itu artinya istisal bil kulliyah atau habis total. Yes, jadi pertama begitu. Jadi dalam menafsir lafaz wa im min qaryatin itu saja para ulama khilaf. Ada yang mengatakan memang dengar iki bayyana anna kulla qaryatin ma'a ahliha fala budda wa ayyarji'a halwa ila ahadi amroini immal halak wa immat ta'dzib. Ya, menurut satu pendapat, ini pendapat yang pertama mengatakan bahwa pokoknya semua kota, semua desa bersertaan dengan penduduknya itu nanti sebelum hari kiamat wajib kembali kepada salah satu daripada dua kondisi. Kondisi yang pertama adalah al-halak, rusak atau binasa. Yang kedua adalah at-ta'dzib, terkena siksa. Qala muqatil amma salihah fabil maut. Adapun kota-kota penduduk-penduduk yang di situ merupakan termasuk kota yang solih, kota dan penduduknya itu solih, maka nanti kembalinya keadaannya dengan cara para penduduknya itu semua menjadi meninggal. Itu satu. Ammat talihah, adapun kota dan juga penduduk yang di situ penduduknya itu kurang baik, maka fabil azab, mereka semua akan mendapatkan siksa. Itu netok saja sudah menjadi titik perbedaan. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan ini nggak bisa global seperti itu, nggak bisa. Ini artinya khusus terhadap
qurul kufar atau kota atau desa-desanya orang-orang kafir. Wis. Karena napa kok dikoyiti cuma kota-kotanya orang-orang kafir saja? Karena ini sesuai dengan kaidah di dalam menafsiri bahwa kemutlakan yang ada pada satu ayat Al-Quran ini nanti akan lebih dispesifikasikan dengan ayat yang lain. Nah kebetulan ayat ini yang nadanya sangat mutlak ini, semua kota ini menurut seperti yang dilakukan oleh Syekh Mutal Asy'arawi sudah dispesifikasikan oleh ayat lain rupanya surat Al-An'am ayat 131 dan juga surat Hud ayat 117 yang intinya Allah Ta'ala itu akan membinasakan, akan menyiksa kalau memang penduduknya itu melakukan tindakan zalim dan juga penduduknya itu orang-orang yang lalai. Maka secara tegas beliau dawuh fahadihi ayatun mukhassisatun tuwaddihu al-istisna'a minal qaidah as-sabiqah. Maka ayat-ayat ini merupakan ayat yang sifatnya itu mengkhususkan, mengspesifikasikan terhadap kemutlakan ayat yang sedang kita bahas ini. Mulakno kesimpulannya fayakunu al-makna idan wa im min qaryatin ghairi ghafilatin wa ghairi muslihatin illa wallahu muhlikuha aw mu'adzibuha. Tidaklah suatu kota yang tidak lalai, ngaten ya, dan tidak memiliki muslihah atau tidak memperbaiki, kecuali Allah Ta'ala pasti akan membinasakan atau menyiksanya. Sing disiksa itu kota-kota yang tidak napa bahasane, tidak memiliki kota-kota yang lalai, gampangane ngomong ngoten. Pun ya Allah ya Rabbi ya Karim qauluhu wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamati aw mu'adzibuha. Muhlikuha dan mriki niku maksudnya adalah ai bi adabil istisal alladzi la yubki minhum ahad, yakni dengan sebuah siksa yang sifatnya itu istisal atau membinasakan secara total. Kalau mu'adzibuha itu sekedar menyiksa ai adzaban dunastisali, menyiksa tapi tarafnya tidak sampai membinasakan secara total. Jadi kelasnya kalau muhlikua itu wis paling dhuwur dhewe. Kalau azab itu paling bawah. Kenapa kok seperti itu? Ya memang seperti itu, li'anna ta'dzib marhalatun ula. Karena yang namanya mendapatkan siksa, menyiksa terhadap suatu kaum, terhadap suatu kota itu merupakan marhalah al-ula, merupakan sebuah tingkat yang pertama. Baru fa'in ata bin natijatil matlubati wa ada'an nasa ila sawabi fabiha wa ni'mat wa tantahi al-masalah. Daunya Syekh Mutal Asy'arawi. Jadi Allah Ta'ala itu mendatangkan yang namanya adab ya dengan tujuan nopo? Ingin memperbaiki kondisi para penduduk orang yang ada di situ. Dengan turunnya yang namanya adab, sebuah siksa, ini akan membuat orang-orang, kalau memang bisa membuat orang-orang sadar dan mengembalikan para manusia ini kepada sebuah kebenaran, maka itu bagus dan masalah akan selesai. Siksaannya pun juga akan berhenti. Yang menjadi masalah adalah fa'ilam yaktani'u wa asarru wa lam yartadi'u wa anadu ya'ti al-ihlak. Kalau sampai segolongan kaum, segolongan penduduk desa atau kota itu tidak tercukupkan dengan adanya siksaan, yang ada justru mereka terus menentang, yang ada justru mereka terus melakukan tindakan maksiat, maka Allah Ta'ala tidak akan berhenti pada titik menyiksa, akan tetapi Allah Ta'ala akan melanjutkan hingga ke taraf yang selanjutnya, yaitu taraf al-istisal bil kulliyah atau membinasakan secara total. Jadi siksaan itu sifatnya hanya sekedar untuk mengingatkan saja, Lewes gak iso dielingno, gak bisa kembali kepada sebuah kebenaran, ya wes. Yang namanya siksa ini nanti langsung akan berlanjut kepada tingkat yang setelahnya,
yaitu napa? Dibinasakan secara total. Pun niku ngoten. Dan ini memang sebuah kenyataan yang nyata yang sudah terjadi. Bahkan beliau menyebutkan di dalam kitabnya niku beberapa keadaannya kaum-kaum pada zaman dahulu. Seperti wa bistiqra'i tarikhil umam as-sabiqah nulahidu ma haqa bihim min sunnati ihlakid dhalimin. Kalau kita mau belajar terhadap kitab-kitab tarikh atau sejarah umat-umat terdahulu, kita akan tahu apa yang terjadi pada umat-umat zaman dahulu berupa Allah Ta'ala itu memiliki pengadatan, Allah Ta'ala itu akan membinasakan terhadap orang-orang yang zalim. Rupane napa? Teng mriki dijenengan fa qaumun nuhin wa 'adin wa samuda wa qaumi lutin. Kaumnya Nabi Nuh, kaum 'Ad, kaum Samud, kaum Lut. Nazala bihim adzabullahil ladzi la yuraddu 'anil qaumil kafirin. Ya, ini Allah Ta'ala menurunkan terhadap mereka, kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi 'Ad, kaum 'Ad, kaum Samud, kaum Lut. Ini mereka semua turun kepada mereka siksaannya Allah Ta'ala yang tidak bisa ditolak oleh orang-orang kafir. Walakinnahu kana adzab istiqsalin nih. Dan siksaan yang turun kepada kaum Nabi Lut, kaum Nabi Nuh, kaum 'Ad, kaum Samud itu merupakan siksaan berupa siksaan yang membinasakan secara total. Ya, ngerti ceritanya Nabi Lut, kaum Lut, ya. Nabi Lut diutus medal, ya. Marono kota ataupun desa yang ditempati oleh kaumnya Nabi Lut itu langsung diwalik, langsung entek total. Li'annal anbiya fi hadzal waqti lam yakunu muqallabina bihamdis silahi linashri da'watihim fakana 'alaihim al-balah wal haqqu subhanahu wa ta'ala huwallazi yatawalla ta'dibal mukhalifin. Jadi kita akan kenapa kok kaum-kaum pada sadurunge Kanjeng Nabi itu kok kebanyakan kok langsung siksaannya itu langsung dibinasakan. Karena pada waktu itu nabi-nabi pada waktu itu tidak diperintahkan untuk melakukan yang namanya peperangan di dalam menyebarkan dakwah. Maka kewajiban nabi-nabi pada zaman itu cuma sekedar menyampaikan saja. Ya, dan Allah Ta'ala lah yang apa bahasanya? Yang langsung nandangi. Bahasanya ngoten. Nandangi untuk mentaktib, memberikan etika terhadap orang-orang yang menentang. Pun illa idza tuliba atsba'un nabi al-jihad ma'ahu linashri da'wati kama hadasa min atsba'i Musa. Ya, kecuali kalau nabi-nabi itu termasuk daripada nabi-nabi yang diperintahkan untuk membawa senjata di dalam menyebarkan dakwahnya, seperti yang terjadi pada para pengikutnya Nabi Musa. Itu seperti itu. Lah mulakno tangriki akan kesimpulannya adalah al-himma al-insaniyah fi hadzal waqti lam yakun inda isti'dadun wa najjun li an tahmila silahan fi sabilillah fa kana 'ala rasuli ayyuballighu wa 'ala samai an tu'atiba bi hadzal launi minal adab alladhi yasta'siluhum fala yubki minhum ahada. Kesimpulannya adalah pada waktu-waktu yang nabi-nabi yang belum bahasanya itu nih memiliki sebuah persiapan untuk melakukan sebuah peperangan di dalam setelah menyampaikan dakwah, maka kewajibannya para rasul, para nabi di waktu itu cuma sekedar menyampaikan, dan alam semesta inilah yang akan langsung melakukan yang namanya sebuah siksaan bagi orang-orang yang sifatnya itu menentang. Lah, niki sing paling penting amma fi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqat rahimana rabbuna tabaraka wa ta'ala min hadzal adzab. Lek umat Kanjeng Nabi iki, Pak, lek umat Kanjeng Nabi iki, Pak, ora bakalan. Lek umat Kanjeng Nabi iki ora bakalan ana sing jenenge siksaan berupa istiqsal atau bahkan takdzib yang syadid iki ora bakalan. Jadi krana napa? Krana Allah Ta'ala niku merahmati, ini merupakan sebuah kekhususan, keistimewaan yang dimiliki oleh umatnya Kanjeng Nabi. Mulane teng mriki dikatakan wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim.
Wa hadhihi min karamatillahi ta'ala li rasulih falam ya'khud qaumahu bi adabil istisal. Khusus umat Kanjeng Nabi ora bakal enek sing jenenge dibinasakan secara total, gak bakalan enek. Karena ini merupakan sebuah bentuk kemuliaan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada baginda Nabi. Kenapa kok seperti itu? Kok umat Kanjeng Nabi kok istimewa ngono kuwi? Alasannya limadha? Li'anna rasulahum akhirur rusul wa khatimul anbiya. Karena sing jenenge umat Kanjeng Nabi ini merupakan karena Kanjeng Nabi itu adalah rasul yang terakhir dan nabi penutup. Wa saufa yunatu bihim hamlu risalatihi wa nashru da'watihi. Dan yang akan membawa bahasanya yang akan membawa terhadap dakwahnya Kanjeng Nabi itu ya para umatnya. Gampang ngomong ini. Umat Kanjeng Nabi itu orang bakalan mendapatkan yang namanya siksa istisal atau dibinasakan secara total karena Kanjeng Nabi adalah rasul terakhir dan penutupnya para nabi. Sehingga sing jenenge para umat Kanjeng Nabi inilah yang akan mengemban kewajiban dakwah kepada orang-orang yang selanjutnya. Wal insyahi bimanhajillahi fi syatta biqail ardi, agar ajarannya Kanjeng Nabi ini dibawa di seluruh pelosoknya bumi bahasanya. Nah, sampai umat Kanjeng Nabi ini kok mendapatkan sing jenenge hukuman istisal atau habis secara total, wah ya mari Pak. Bahasane ngoten. Mulane nang ngriki dingin-dingin ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kaedahe kan memang ngoten. Jadi kaedahe iki biyen wis tau tak jelas nih. Cuma dijelaskan lagi sama Syekh Mutala Syarawi juga. Beliau niku dawuh intinya adalah annal insan yatakhabbatu aw yanharifu anil manhaj imma bisababi ghaflatin aw bisababi taqlidin a'mali uswatin sayyi'atin. Sing jenenge menungso itu akan menjadi melenceng, itu penyebabnya adalah salah satu daripada dua hal. Yang pertama bisababi ghaflatin, sebab lalai. Itu yang pertama. Yang kedua, au bisa babi taklidin a'mali iswatin sayyatin. Sebab dia itu taklid buta kepada uswah sayyi'ah atau sebuah panutan yang buruk. Tadi ini sebab melencengnya manusia itu dua. Yang pertama dia itu lalai, dia ini eling karo ajaran yang benar tapi dia dalam kondisi lalai, gak begitu menghiraukan. Atau yang nomor dua adalah dia itu taklid buta terhadap sebuah panutan-panutan yang buruk. Itu yang menyebabkan seperti itu. Mulane teng mriki beliau menjelaskan awal-awal mulai terjadinya kemelencengan mulai dari zamannya Nabi Adam, fa awwalu man talaqa anillahi Adam. Yang paling pertama sendiri manusia yang menerima pelajaran, yang menerima syariat dari Allah Ta'ala langsung adalah Nabi Adam. Summa ballagha dzurriyyatahu manhajallah. Kemudian Nabi Adam menyampaikan manhajnya Allah Ta'ala kepada para dzurriyyahnya. Ya, marengono dilanjutkan lagi wa bimururil ajyali hadasat al-ghaflatu an ba'dil manhaj natijata ma rukiba fil insani min hubbin lisyahawat wa hadhihi syahawat hiya allati tasrifu an manhajillah. Sakmarine Nabi Adam menyampaikan terhadap para dzurriyyahnya, lama-kelamaan sing jenenge dzurriyyah Nabi Adam ini, keturunannya Nabi Adam ini lama-lama mengalami yang namanya ghaflah atau lalai daripada manhajnya Allah Ta'ala yang sudah disampaikan oleh Nabi Adam kepada semua keturunannya. Kenapa kok bisa lalai seorang manusia itu? Tidak lain tidak bukan karena sebuah sifat yang dimiliki yang sudah disusun kepada diri seorang manusia berupa cinta terhadap yang namanya syahwat. Dan kecintaan terhadap syahwat inilah yang menyebabkan seseorang itu mulai melenceng daripada manhajnya Allah Ta'ala. Mulana ngriki ya Allah ya Rabbi ya Karim idzan bitawalil ajyal
wasdiyadil ghaflah anil manhaj la budda anal haqq subhanahu sayab'asu fi maraqibir rusul man yunabbi'u annas. Makanya Allah taala itu di dalam perjalanan bahasan alam semesta ini itu pasti akan mengutus nabi marono mengutus nabi dan juga rasul lagi, karena buat tujuannya untuk mengingatkan terhadap para manusia. Lah sedangkan kalau umatnya Kanjeng Nabi umatnya Kanjeng Nabi ini merupakan umat yang terbaik. Kalau teng hadise teng Qur'ane teng mriki dikatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kuntum, kalian semua wahai umatnya Kanjeng Nabi, khairu ummatin merupakan umat terbaik, generasi umat terbaik. Tapi perlu digarisbawahi, kenapa kok Allah Ta'ala memberikan gelar bahwa yang namanya umatnya Kanjeng Nabi ini termasuk generasi umat terbaik? Alasannya adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Karena kalian semua wahai umatnya Kanjeng Nabi itu mau melakukan yang namanya amar ma'ruf dan juga nahi munkar. Iling-ilingan. Jadi umat Kanjeng Nabi ini mendapatkan label sebagai generasi umat terbaik karena umat Kanjeng Nabi ini mau melakukan yang namanya amar ma'ruf nahi munkar. Jadi awak dhewe kudu Pak, kalau kita memang istilahnya memang merasa bahwa kita itu adalah umat yang terbaik, ya yang kita harus melakukan yang namanya amar ma'ruf nahi munkar. Ojo cuek dengan kondisi dan lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar koyo ngene kowe panggahmu weneng ya. Kamu harus mengingatkan tapi dengan cara dan waktu yang tepat. Ngono lho. Pun, ningoten. Kita lanjutkan lagi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kita lanjutkan kembali kepada pembahasan sing jenenge jane asline seru iki lho. Jelasne dawuh Syekh Mutawalla Asy'arawi niki. Ora nang kene dingendikaken fa khairiyatu hadhil ummah nasyi'atun min hamli risalatid dakwah. Maka status umat ini merupakan generasi umat terbaik itu muncul daripada umat ini termasuk umat yang mengemban terhadap risalah dakwah. Karena umat inilah yang dibebani, yang mengemban terhadap risalah dakwah mengajak kepada Allah, maka umat inilah yang menjadi status sebagai umat terbaik. Kalau umat-umat zaman dahulu tidak ada yang sifatnya mengemban terhadap risalah dakwah. Zaman biyen sing dakwah gur para anbiya tok, gur para rasul tok. Lek zaman Kanjeng Nabi ini yang dakwah setelah sedone Kanjeng Nabi itu dilanjutkan oleh para umatnya. Pun dengan iku dingendikaken ngoten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim mulakno dingendikaken ngoten. Hakadza tadillu fil ummati hadil khairiyah wa tahmilu da'wata rasuli haitsu la rasula min ba'di ila yaumil qiyamah. Nah, pun to. Mulane Kanjeng Nabi ini sampai ngilingno dumateng awak dhewe kepada sebuah permasalahan yang sangat penting di dalam urusan mengemban dakwah ini. Sampai-sampai Kanjeng Nabi niku dawuh inna kulla wahidin minkum yaqifu ala sahratin min sahharati hadzal din. Tiap-tiap dari kalian semua itu berdiri, artinya punya tanggungan kewajiban atas satu lubang permasalahan daripada beberapa lubang permasalahan yang ada pada agama Islam ini. Jadi awak dhewe punya kewajiban untuk membenahi sebuah lubang kesalahan yang terjadi pada orang-orang yang memeluk terhadap agama Islam ini. Fa iyyakum ayyuta ad-dinu min sahrati ahadikum. Pun. Nang iki dingendikaken ngoten. Wis. Mulane bahasane beliau secara tegas fa anta harisun ala babin minal abwab wa alayka anta suddahu sidqit tiba bisidqin tibaika anil iman. Kowe iku setiap dari kita itu merupakan orang yang mengemban terhadap kewajiban untuk melakukan yang namanya amar ma'ruf nahi munkar. Jadi awak dhewe kudu memperbaiki, kita punya tugas untuk memperbaiki apa yang kurang baik.
yang terjadi yang kurang baik, kita punya kewajiban untuk memperbaiki. Jangan sampai kita lalai daripada kewajiban ini. Dan bahkan bahasane beliau dawakan ngeten. Faman arada surah al-haqiqiyah lil Islam falyakhudha mimma nabi'idini fi kitabillahi wa sunnati rasulih. Kalau kamu, barang siapapun yang ingin mengetahui hakikat daripada agama Islam ini, maka hendaknya mereka itu mengambil langsung daripada pokoknya atau sumbernya agama Islam, rupane Al-Qur'an kalau hadis Kanjeng Nabi. Karena napa? Fa in ra'aita bainal muntasibina lil Islami sarikan fala taqul hada minal Islam. Kalau kamu melihat ada orang, ya katanya dia itu Islam, tapi dia niku mencuri, maka jangan kamu ucapkan bahwa orang ini termasuk daripada golongannya Islam. Karena wali anal Islam harrama as-sariqah. Karena yang namanya Islam itu mengharamkan terhadap sariqah. Artinya gini loh, kalau kamu itu ingin melihat kebenaran daripada agama Islam ini, maka kamu jangan melihat daripada para pemeluknya, tapi lihatlah langsung dari sumbernya. Sehingga kamu jangan sampai menuduh ada orang melakukan pekerjaan mencuri, kamu bilang ini termasuk daripada agama Islam, itu salah. Jangan sampai dibilang seperti itu. Dan begitu pun juga sebaliknya, kita Pak selaku pengemban daripada dakwah itu jangan sampai melakukan yang namanya sebuah kesalahan. Karena orang-orang luar sana itu tidak tahu Al-Quran, tidak tahu hadis, taunya adalah orang-orang Islam, sehingga perilaku kitalah yang akan dinilai bahwa itu merupakan nilai-nilai Islam yang tercurahkan daripada diri kita. Paham berarti? Jadi pertama, kalau ada orang ingin mengetahui agama Islam, jangan dilihat daripada para pemeluknya, tapi langsung lihatlah dari sumbernya, yaitu Al-Quran dan juga hadis. Yang nomor dua, kita selaku orang-orang yang memeluk agama Islam ini kudu bisa mencerminkan nilai-nilai Islam yang ada pada diri kita. Karena orang-orang luar sana yang masih belum tahu Al-Quran, yang masih belum tahu yang namanya hadis, itu akan dapat menilai keindahan Islam atau bahkan kebobrokan Islam itu ya dari pemeluknya. Karena itu kewajiban kita selaku para muslimin itu harus mencerminkan nilai-nilai Islami. Lano kloiling, kloi diceritani Gus Tufel. Nang Tarim ngriko Pak, suatu ketika ono turis. Gampangane wong tanda kutip turisnya ini orang kafir. Turisnya ini orang non-muslim. Berkunjung ke kota Tarim, kebetulan yang jenenge turis kan tidak lepas dari yang namanya dompet. Kayak dompetnya turis ya rada kandel ngene. Tiba-tiba turisnya ini berkunjung di pasarnya situ. Ketika di tengah-tengah dia itu melihat-lihat kimono nang pasar, delok barang-barang yang ada di pasar, tiba-tiba langsung sing jenenge dompet iku mang lugur. Tanpa terasa atau si turisnya itu enggak ngerasa kalau dompetnya jatuh. Hingga jalan sudah jauh, tiba-tiba ada anak kecil yang mengejar terhadap turisnya ini tadi. Seraya anak kecil, ini orang Tarim nih, anak kecil Tarim ini langsung memanggil si turis tersebut dan menyerahkan dompetnya. Cara bahasanya, Pak, ini lho Pak, dompetmu lugur. Langsung sontak si turis itu kaget. Kagetnya apa? Agamamu apa li? Hal ini kalau terjadi di negara saya, dompet lugur, alamat. Alamat gak ngarah Mbak, ngarah balik. Tapi kok di sini dompet saya kandele koyo ngono kuwi, wis minimal duwike anu lah Pak, ratusan dolar lah Pak, Kan ngono to. Tapi saya di sini punya dompet jatuh, andai kan kamu ambil loh, nggak ada orang tahu. Tapi kok kamu mengembalikan kepada saya? Ini kamu itu pegang agama apa? Saya pengen masuk kepada agama yang kamu pegang.
agama yang membuat diri kamu memiliki tingkat amanah yang sangat tinggi. Akhirnya nopo orang ini masuk Islam gara-gara nopo keamanahan yang dimiliki oleh seorang anak kecil yang ada di kota Tarim di pasarnya itu. Paham toh? Karena anak kecil ini mampu memancarkan nilai-nilai Islami. Nah, ini tugasnya awak dewe, Pak. Kita harus bisa memancarkan nilai-nilai Islami dari ucapan, perilaku, dari diri kita. Karena yang namanya orang-orang kafir, orang-orang luar sana itu tidak mengenal, tidak tahu terhadap yang namanya Al-Quran dan juga hadis. Sing ngerti Quran sampai hadis iku awak dewe. Maka yang wajib untuk mencerminkan Al-Quran sama hadis untuk orang-orang luar sana yang belum mengenal agama Islam adalah diri kita. Maka tiap dari kita itu istilahnya apa toh menunggu jenenge ya Allah ya Rabbi ya Karim duta bahasanya ngene ya. Tiap dari kita ini adalah duta agama Islam. Duta itu kan artinya apa ya? Orang yang mewakili dan apa bahasanya? Menyebarluaskan. Itu namanya duta. Ngerti pura? Lers pura ya? Iya toh? Duta kan gitu. Biasanya orang duta Al-Quran. Duta Al-Quran itu artinya orang yang punya tugas untuk menyebarkan Al-Quran ini kan gitu ya. Jadi tiap-tiap dari kita itu punya tanggungan yang seperti itu. Bon, jadi luru ya. Yang pertama kalau ada orang mau mengetahui hakikat daripada agama Islam ini, hendaknya dia itu mengetahui langsung daripada sumbernya, yaitu Al-Quran dan juga hadis. Ojo delok perilakune wong Islami. Beliau secara tegas loh Pak, dawuh ngono. Ngawuri beliau dawuh ngene. Lidzalika fa inna kibaral ulama wal mufakkirin alladzina darasu fid dini al-islami yang dulu ila tasarrufatil muslimina wa hadirihim. Karena para pembesar-pembesarnya ulama dan para mufakir, orang-orang jenius itu mempelajari agama Islam, mereka tidak melihat daripada gerak-geriknya orang-orang Islam. Akan tapi bal akhaduhu mimana biyal asliyah. Mereka itu mengambil langsung daripada sumbernya. Wa minhum Jino Al-Fransi. Ada orang non muslim namanya Jino Al-Fransi, orang Prancis. Dia itu sampai bilang begini, alladzi qala, dia bilang alhamdulillahilladzi hadani lil Islam qabla an a'rifal muslimin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepadaku, ya, memberikan hidayah kepadaku terhadap agama Islam sebelum aku mengenal terhadap para muslimin. Ngoten lho. Niki lho sing berat dawuhnya beliau. Li annau fil haqiqah lawit tala'a ala ahwalina al-ana lakana fil mas'alati kalamun akhar. Karena andaikan orang itu menilai agama Islam ini dari perilaku orang-orang muslim zaman sekarang, malah jadi perkara. Malah jadi perkara. Sing iki kelakuane ngono, sing iki kelakuane ngono, repot, Pak. Mulakno bahkan teng mriki jika akan ada banyak orang wa min haula al-katib alladzi allafa kitaban anil udama fit tarikh wa asmahu al-udama mi'atun a'dhamuhum Muhammad ibni Abdillah. Teng mriki jika akan ada penulis wa huwa katibun ghairu mukmin. Ada penulis buku padahal dia itu penulis bukunya ghairu mukmin, orangnya bukan orang Islam, orang non muslim atau orang kafir. Dia mengarang buku namanya Al-Udama fit Tarikh. Orang-orang agung cara bahasanya, para orang-orang yang berpengaruh di dalam sejarah. Al-Udama fit Tarikh mi'atun, yaitu para pembesar di dalam sejarah ini ada 100. A'dhamuhum Muhammad bin Abdillah. Paling agungnya orang yang berpengaruh di dalam sejarah adalah Muhammad bin Abdillah, yakni baginda Nabi. Padahal beliau wahwa katibun ghairu mukmin. Dia itu penulis tapi orang mukmin. Dekne wong kafir ya bahasa kasarnya. Dekne wong kafir. Tapi ngarang buku 100 orang pembesar di dalam sejarah yang memiliki pengaruh besar. Tapi yang paling besar, paling agung pengaruhnya dari 100 orang itu adalah baginda Nabi Muhammad ibni Abdillah.
Padahal dekne itu orang non muslim. Ini merupakan sebuah gambaran dawuhnya Syekh Muhammad Al-Asy'ari bahwa orang itu kalau bisa meneliti langsung dari sumbernya, dia akan menemukan sebuah kebenaran. Kok iso cara baca? Bahkan bila walakinau akhadha yastakri usaf hatta tarikh wa yusajjil ashabal a'mal al-jalilah allati asal fi tarikhil basyariyah fawajadahum mi'atan wa bil muqaranah bainam wajada anna a'damahum Muhammadan wa ma'adzalika lam yatarabba Muhammadun fi madrasatin wa lam yatakharraj fi jami'atin wa lam yajlis ila muallimin. Jadi bahasane Syekh Muhammad Al-Asy'ari iki sampai greget, Pak. Bahasanya sampai greget sama si penulis yang non muslim ini, yang mana dia itu menemukan 100 pembesar di dalam sejarah, tapi yang paling besar adalah baginda Nabi. Dia itu orang kafir tapi mengimani bahwa Kanjeng Nabi itu adalah orang yang paling pertama berpengaruh dari 100 orang paling besar di sepanjang sejarah. Gregetnya Syekh Muhammad Al-Asy'ari kepada si mu'allim itu sampai ngomong ini. Jajal pokok kon niku mikira. Kanjeng Nabi Muhammad itu termasuk orang yang memiliki pengaruh yang besar banget seperti itu. Padahal baginda Nabi itu nggak pernah duduk di dalam madrasah, nggak pernah menjadi alumni di sebuah universitas, nggak pernah duduk di hadapannya seorang guru. Ini cara akal kan gak nompo, Pak. Gak tahu sekolah, gak tahu mlebu universitas, yo gak tahu ono ceritane Kanjeng Nabi ku duwe guru. Lah terus keistimewaan yang dimiliki Kanjeng Nabi, bahwa Kanjeng Nabi ini merupakan seorang yang paling besar pengaruhnya di muka bumi ini dalam sepanjang sejarah, itu dari mana? Mestine kan kon mikir ngono lho, jarine Syekh Muhammad Al-Asy'ari nang si muallifnya kawan. Mestinya mikir bahwa itu memang merupakan sebuah bukti akan keagungannya seorang nabi. Pon, iku ngaten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Balik mana kepada permasalahan ya Allah ya Rabbi ya Karim, wa min qaryatin illa nahnu mulikuha aw mu'adzibuha illa nahnu mulikuha qabla yaumil qiyamati aw mu'adzibuha adaban syadida. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ini juga sekaligus untuk menjawab. Ini sekaligus juga untuk menjawab jawaban kepada orang-orang yang sering kali mengutarakan sebuah syubhat kepada kita. Sering kali kita itu dituduh kalau Allah Ta'ala itu menyiksa atau bahasanya membinasakan, berarti itu namanya kejam. Nah, ini wong awam ini wis dilempari syubhat seperti ini, kadang gak bisa jawab. Padahal tidak semua tindakan menyiksa dan juga membinasakan itu disebut sebagai tindakan kejam. Mulana dia yang Muhammad Al-Asy'ari dawuh walisa ilin ayas ala halahu dalil qur'an dhalimati ayyana laha al-ihlak awil adab qabla yaumil qiyamah. Apakah sebuah kota desa yang sering melakukan tindakan dolim itu pasti untuk dibinasakan atau mendapatkan siksa sebelum hari kiamat? Jawabannya na'am. Iya tentu. La budda ayyamassahu syai'un min hadza. Pasti yang namanya kota atau desa yang melakukan tindakan dolim itu terkena oleh siksaannya Allah atau dibinasakan oleh Allah. Kenapa kok seperti itu? Li annallaha ta'ala law akhara kullal adab bihaula ila yaumil qiyamah lastasyara adzulmu wa amma al-fasadu fil kaun. Karena andaikan Allah Ta'ala itu mengakhirkan terhadap siksanya secara total terhadap orang-orang yang melakukan tindakan dolim tersebut hingga hari kiamat, yang ada tindakan dolim itu akan semakin merajalela. Yang ada tindakan rusak itu akan semakin menyeluruh. Buktinya nopo? Wahina yara annasu adzalima yarta'u fil hayah wa yun'amu biha ma'adzulmihi la'aghrahum dzalika bidzulmi. Kalau para manusia ini melihat ada satu orang dolim saja, ya, itu di dalam kehidupannya kok aman-aman sentosa saja,
ya, dan dia enak padahal dia itu tindakannya selalu melakukan dolim. Niscaya hal tersebut akan mendorong terhadap para manusia untuk melakukan dolim. Ono wong penggaweane senengane ngerampasi harta, ya. Marang ngono dia di dunia ini terlihat kehidupannya aman, damai, sentosa, Pak. Yang ada orang-orang pasti juga ingin melakukan hal yang seperti itu. Wong kae kok tak delok-delok senengane kok nariki pajak kae bahasane apa sih bahasane nariki pajak ngono kuwi. Iya. Senengane apa jenenge melakukan pungutan liar, tapi tak delok kok tak delok kok uripe kok yo damai-damai wae. Akhirnya hal tersebut akan mendorong kepada orang lain untuk ingin melakukan hal yang sama. Katanya penak katanya nglakoni koyo ngono. Enggak urungane gak ono balesane. Seperti itu. Mulane secara tegas beliau Syekh Muhammad Al-Syarif tahu seperti itu. Amma idza ra'auhu wa qad haqa bihi su'u a'malihi wa nazalat bihi an-nawazil lartada'u anid-dulmi wa la'alimu anna akibatahu wa anna akibatu wa khimah. Adapun ketika orang-orang itu melihat bahwa dia itu si pelaku tindakan dolim itu telah mendapatkan balasan daripada amal buruknya, dia mendapatkan macam-macam siksaan, tiba-tiba dia itu sakit begini, sakit begitu, niscaya hal tersebut akan menyebabkan orang akan enggan atau tidak mau melakukan hal tersebut. Ya, jadi siksa itu tujuannya agar menjadi sebuah pelajaran bagi yang lain untuk tidak melakukan hal yang seperti itu. Terus contoh ringan semisal dalam babakan zina, semisal ya. Lah nek wong-wong sing nglakoni zina iku kabeh aman, damai, sentosa, Pak. Sing ngono ya kabeh malah kepingin zina. Ya kan? Tapi ketika Allah Ta'ala menurunkan yang namanya banyak penyakit di dalam disebabkan oleh zina seperti penyakit HIV ataupun penyakit-penyakit yang lainnya itulah ya, itu akan menyebabkan orang itu ada sedikit remnya, gampang ngomong kan ngono ya. Wedi ya oleh kok nglakoni ngono kok ya piye oleh kena penyakit model-model ngono kuwi. Pun dadi mulane niku nggih, tujuannya agar tindakan zalim itu tidak menjadi semakin merajalela dan menyerambah, bahasane ngoten. Pun ya Allah ya Rabbi ya Karim, mulakno pentingnya awak dhewe iku iman nang akhirat. Iki fungsinya cuma satu itu tadi, bahwa akan ada tempat pengadilan di mana di situ semuanya akan diberi hukum secara seadil-adilnya. Dan ini merupakan sebuah keyakinan yang tidak dimiliki oleh orang-orang kafir. Orang kafir gak bakalan memiliki keyakinan bahwa besok nang akhirat iki enek tempat pengadilan yang di situ semuanya akan diadili secara seadil-adilnya. Oleh karena itu yang menjadikan sebuah titik perbedaan antara orang Islam dengan orang kafir. Mulanya itulah yang menjadikan orang Islam sedikit, bahasanya sedikit minimal bahasa. Minimal sedikit seperti seolah-olah lebih terkondisikan untuk tidak begitu bebas di dalam melakukan tindakan zalim, sedangkan orang kafir dengan begitu bebasnya mereka melakukan tindakan-tindakan zalim. Karena jan keyakinannya ngono bisa ngomong kafir kuwi gak bakalan enek. Ya yang penting nang dunia iki lolos wis mari. Karena lek wong ngerti nang luar negeri itu mafia itu sampai pemerintah lho orang ngatasi. Sampai pemerintah orang ngatasi. Ya aman, damai. Mereka merasa ya yang penting orang kecekel pemerintah semari, Pak. Dia lalai atau bahkan memang enggak meyakini bahwa akan ada yang namanya yaumul akhir atau hari akhirat. Pun mulano diceritakan sama Syekh Muhammad Al-Syarif niku, beliau dulu diceritakan ada salah satu pemimpinnya mafia yang ada di negara Syam itu meninggal.
Bahasanya beliau lidzalika lamma mata ra'sun min ru'usid dzulmi fisyam. Jadi ceritakan dulu ada salah satu daripada pemimpinnya mafia di negara Syam, walam yara annasu alaihi asaran li adzabin au nikmatin. Para manusia itu orang-orang enggak melihat di wajahnya atau bahasanya di tubuhnya orang pemimpin mafia ini ada sebuah siksaan, enggak, sama sekali enggak ada. Akhirnya qala ahaduhum inna wara'a hadad dari daron yujaza biya al-muhsinu bi ihsanihi wal musii'u bi isaatihi. Akhirnya ada yang menjawab, kuwi pemimpin mafia masih yo ketokane mati dalam keadaan aman, damai, sentosa ya nek balesane, tapi perlu kamu yakini bahwa di belakang di setelah dunia ini ada tempat yang mana di situ akan dibalas orang baik atas tindakan baiknya dan orang buruk atas tindakan buruknya. Li'annahu yastahilu ayyuflita adh-dhalimu minal 'adab. Enggak mungkin sing jeneng orang zalim itu terlepas dari yang namanya siksa. Wes, dadi ngoten. Lah saiki wayahe kelanjutane niki kitab Ya Allah ya Rabbi ya Karim dan kitab niki. Kalau Syekh Mutawil Asy'arawi menyarankan untuk membuka kitab Tafsir An-Nasafi. Tapi kula nemunya di dalam kitab Nadmud Duror fi Tanasubil Ayyi Wasuwar karyanya ngriki dingdikaken. Ini bahasane membahas skedul atau bahasanya skedul tentang binasanya setiap kota. Nang kiamat iki skedule piye? Kota Ndiaye sing rusak dhisik iku wis ana skedule. Jadwal bahasanya ngono ya. Bahasanya jadwal, baik jadwal atau skedulnya gitu. Loh nggih, ini ditemukan di dalam kitab tafsir Nadmid Duror fi Tanasubil Ayati Wasuwar, menukil dari kitab Al-Fitan. Kitab Al-Fitan karyanya Ya Allah ya Rabbi ya Karim fi kitab Al-Fitan karya Al-Hafidz Abu Amr Utsman bin Said Ad-Dani. Jadi lek kamu kepingin ngerti skedule kiamat iku macane seperti kitab Al-Malahim fil Fitan karyanya Imam Ibnu Hisam atau Imam Mukatsir Jalali ya. Itu semuanya ada. Dan kebetulan ini kan mangan bahas masalah yang perlu digarisbawahi dari ayat ini tadi adalah kalimat qabla yaumil qiyamah, sebelum hari kiamat. Kalau kita mengikuti tafsiran ulama yang bahwa global, pokoknya semua kota itu pasti akan dibinasakan atau disiksa oleh Allah Ta'ala dengan siksa yang gede sebelum hari kiamat, mutlak semuanya. Mulane dengan dikatakan schedule kayak gini Pak. Qala akhbarana Anwar bin Munabbih qala al-jaziratu aminatun minal kharab hatta tahruba kharaba yahrubu iya jeneng Arab, tapi mambengnya aku buka peta ya. Khariba yakhrabu. Tang mriki dikatakan al-jaziratu aminatun minal kharab hatta tahroba Armenia. Yang namanya jazirah, al-jazirah itu akan terus aman, gak akan binasa sampai Armenia itu binasa. Wa Armenia aminatun minal kharabi hatta tahroba Misra. Negara Armenia ini akan terus aman, tidak akan binasa sampai Mesir lebih dahulu binasa. Wa Misra aminatun minal kharab hatta tahroba al-Kufah. Yang namanya Mesir ini pasti akan aman, tidak akan binasa sampai Kufah.
Kufah itu ada di negara Irak ya. Irak apa Iran ya? Mami tak buka lali ya. Ya, sampai Kufah. Kufah itu salah satu kota yang ada di aku mungkin delok Google Map, Pak. Kufah itu kota di Irak, guys. Dan yang namanya Mesir ini akan terus aman, damai, sentosa sampai yang namanya negara Kufah, kota Kufah itu terlebih pertama kali dia rusak. Jadi pertama kali sing rusak berarti ngene, lek cara diruntutno ya. Kan lek awak dhewe pakai runtutan kitab itu kan Al Jazirah itu akan terus damai, akan terus sentosa, tidak akan binasa kecuali Armenia lebih dahulu binasa. Armenia akan terus aman sampai Mesir terlebih dahulu binasa. Mesir akan terus aman kecuali sampai Kufah, salah satu kota di Irak itu binasa terlebih dahulu. Jadi cara rondone bahasane ngene ya. Iku bahasane iku Kufah dhisik. Kufah itu salah satu kota di Irak. Itu nanti akan binasa, kemudian merembet nanti ke Mesir, kemudian merembet lagi ke negara Armenia, kemudian merembet lagi ke Al Jazirah. Ini membahas masalah itu tadi ya, wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamati aw mu'adzibu adzaban syadida, ya ini. Dan yang namanya niki, kalau sudah yang namanya negara kota Kufah, salah satu kota yang ada di Irak, itu kok sampai kota Kufah itu mengalami yang namanya sebuah kebinasaan, maka akan terjadi yang namanya Malhamah Kubro. Malhamah Kubro niku merupakan pertempuran antara Imam Mahdi dan juga orang-orang kafir. Kalau sudah terjadi yang namanya Malhamah Kubro, pertempuran antara Imam Mahdi dan juga orang-orang kafir, maka akan terjadi yang namanya Fathu Konstantinia atau penaklukan Konstantinopel di akhir zaman. Mudeng ora Pak tak omongi ngene ya. Jadi ini skedule kayak ngono. Sesuk Imam Mahdi Imam Mahdi sampai seperti itu. Imam Mahdi lah yang akan menaklukkan Konstantinopel. Konstantinopel itu di Turki ya. Iya dah. Jangan ganggu tenan ora wae iki. Konstantinopel itu di Turki dan itu banyak orang-orang kafirnya, di mana Konstantinopel ini merupakan napa bahasane nggih? Kota yang menjadi pusat dunia, yang menjadi tempat pertukaran yang namanya budaya, pengetahuan, semuanya, karena Konstantinopel ini merupakan sebuah penengah-tengah antara bumi barat dengan bumi timur. Bahasane ngono. Wes, dilanjut namanya. Wis ngerti pola rondone iki, Mak. Kota-kota. Secara garis globalnya, sing paling gampang dhisik ae. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhiru qaryatin min qural islami kharaban al-Madinah. Pokoknya kota yang paling terakhir sendiri dari kota-kota Islam yang mengalami kehancuran, kebinasaan itu kota Madinah. Jadi kota besok sebelum kiamat kabeh hancur, kabeh binasa kabeh, dan kota Islam yang paling terakhir kali sendiri hancur adalah kota Madinah. Weh, iling-ilingan weh mesti eling lah, ini gampang ya. Wih ngono. Jadi kota yang paling terakhir binasa adalah kota Madinah. Lah kalau schedule yang sifatnya internasional, bahasane ngono, ini didakwakan, ini disarankan. Dawuh iki dawuh Syekh Muhammad Al-Asy'ari Pak sing dikongkon delok. Beliau dawuh raji'u tafsiraha
fi kitab An-Nasafi wa sawfa tajiduna bihi amsilatan tu'ayyidu hadhil ayah yaqulu qaryatu kadza sayahdusu laha wa qaryatu kadza sayahdusu laha wa qad ja'al waqi'u ala wifqi ma qala ila an dzakara Misra wa qala anha kalaman tawilan adunnu annahu yumassilu ma asaba Misra mundu sanati 1952. Jadi nangkene wis di semua sudah di napa bahasan dikek schedule kabeh. Ini sama persis dengan yang ada dalam kitab Nadhmud Durarnya. Beliau dengan iki dawuh. Jadi sesuk itu akan terjadi yang namanya Malhamah Kubro. Malhamah Kubro itu peperangan besar internasional yang mana terjadi antara orang Islam dengan orang-orang kafir. Orang Islam dipimpin oleh Imam Mahdi. Lah ini berangkatnya terjadi peperangan yang namanya Malhamah Kubro ini berangkat setelah yang namanya binasanya kota Kufah. Kalau kota Kufah sudah binasa, ini nanti akan merembet menjadi binasanya kota Mesir, negara Mesir. Kalau kota Mesir ini sudah binasa, merembet menjadi kebinasaan bagi Armenia. Armenia nanti juga hancur, nanti juga menjadi kehancuran bagi Al-Jazirah. Lah ketika sudah terjadi yang namanya Malhamah Kubro atau peperangan terbesar, maka disitulah Imam Mahdi akan menaklukkan yang namanya Konstantinia atau Konstantinopel di akhir zaman. Bahkan ngeri dilanjutkan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, fa idza kanatil malhamatul kubra futihat al Konstantinia ala yadai rajulin min Bani Hashim. Kalau sudah terjadi yang namanya peperangan internasional itu tadi, Pak, maka akan Konstantinopel atau Konstantinia di Istanbul, Turki ini akan ditaklukkan oleh seorang pemuda dari Bani Hashim. Jadi keturunannya Kanjeng Nabi, gampangannya ngomong Imam Mahdi. Dah, baru mulai membahas wa kharabul Andalus min qibaliz Zinji. Rusaknya negara Andalus. Andalus itu Spanyol. Bahasa Indonesianya Andalus. Makna Alfiyatul Imam Ibn Malik Al-Andalusi. Beliau itu lahirnya di Spanyol. Wa kharabul Andalus min qibaliz Zinji. Rusaknya negara Spanyol ini berangkat dari kota Zinji, salah satu kota yang ada dari kota Bahrain. Ya. Terus wa kharabu Afrikiyah min qibalil Andalus. Rusaknya Afrika, benua Afrika akan kalah, akan binasa gara-gara orang Spanyol. Wa kharabu Misra mining kita innaili wahtilafil juyusi fiha. Kehancuran kebinasaannya negara Mesir itu berangkat dari habisnya air yang ada pada Sungai Nil. Wahtilafil juyusi fiha, karena juga terjadi perbedaan di antara para bala tentaranya kota Mesir. Wa kharabul Irak min qibalil ju'i was saif. Rusaknya negara Irak itu gara-gara kelaparan dan juga gara-gara peperangan. Wa kharabul Kufah min qibali aduin min waraihim yahkirhum hatta la yastati'u ayyashrabu minal qurati qatratan. Dan rusaknya kota Kufah itu karena ada satu musuh dari penduduknya kota Kufah yang bisa menghinakan terhadap para penduduknya kota Kufah sampai orang-orang Kufah itu enggak mampu meminum setetes pun dari sungai Furat pinggir Kufah pas. Dilanjutkan lagi wa kharabul Basrati min qibalil Irak, ya. Rusaknya kota Basrah itu berangkat dari Irak. Wa kharabul Abillati min qibali aduwin yahfisuhum marratan barran wa marratan bahran. Dan rusaknya kota Abillah. Kota Abillah itu salah satu kota yang ada dalam Basrah itu gara-gara musuh yang menghancurkan mereka baik dari darat ataupun dari lautan. Wa kharabu Ar-Rayyi. Ar-Rayyi itu
Mingki Balid Dailam, rusaknya kota Royi, salah satu kota yang ada dalam Kuwait, itu dari rusaknya itu berangkat dari Iran. Wa kharabu Khurasan mingki Bali Tabat, ya, dan rusaknya kota Khurasan. Khurasan ini lek nang map iku anu jenenge Teheran. Teheran itu di Iran. Rusaknya Khurasan atau Teheran, salah satu kota di Iran, itu dari kota Tabat, salah satu kota di Iran. Wa kharabu Tabat mingki Balisin, rusaknya negara atau kota Tabat, salah satu kota yang ada di Iran, itu berangkat dari Cina rusaknya, kalai karo Cina. Wa kharabu Sin mingki Balil Hindi, kalai Cina iku ambil orang-orang India. Wa kharabul Yaman minal jaradi was sultan, dan rusaknya negara Yaman itu nanti gara-gara belalang. Wa kharabu Makkah mingki Balil Habasyah. Gini. Dan rusaknya kota Mekah ini berangkat daripada Habasyah, atau nang map iku jenenge Habasyah itu Ethiopia. Napa? Ethiopia. Wa kharabul Madinah min kibalil ju', dan rusaknya kota Madinah itu gara-gara kelaparan. Ana terakhir teng mriki dikatakan akhir qaryatin min qur'al Islam kharaban al-Madinah. Kota yang paling akhir sendiri binasa itu kota Madinah. Cuma yang perlu digarisbawahi tadi ya, jadi rusaknya atau binasanya kota itu ada kalanya gara-gara dikalahkan oleh golongan lain, ada kalanya memang berangkat dari sebuah kelaparan. Hikmah rondone kayak ngono kuwi, Pak. Ya. Iki rondon dari kitab Nadmud Durar fi Tanasubil Ayati was Suwar. Ini mengikuti kaul yang mengatakan bahwa memang pokoknya sebelum hari kiamat itu semua kota akan rusak. Rondonnya ya seperti tadi. Wan inna dzalika kana fil kitabi, ya Allah, kana dzalika fil kitabi mastur. Hal tersebut merupakan sebuah hal yang sudah tertuliskan di dalam Lauhil Mahfuz. Artinya kalau sudah tertuliskan fala yughayyiru wa la yubdal, maka tidak akan diganti, gak bisa dirubah, juga tidak bisa akan diganti, itu tidak mungkin. Jadi wata'ti al-ahdas bi ghairi dzalik bal la budda ay aqidadil haqaiq al-qur'aniyah bi ahdasin kauniyatin waqi'iyah. Niku ngoten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba bil awwalun wa ataina samudan naqatan mubsyiratan fadalamu biha wa ma nursilu bil ayati illa takhwifah. Surat Al-Isra ayat 59 ila wa ta'ala bisawab.